Selain adik perempuan, ini deretan sosok kuat calon suksesor Kim Jong-un. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe. Dikutip dari suara.com, Korea Utara tidak pernah mengumumkan siapa yang akan mewarisi posisi pemimpin Kim Jong-un jika ia sudah tiada atau tidak berdaya untuk memimpin. Dan tidak ada informasi rinci yang diketahui tentang anak-anak Jong-un. Namun para analisis mengatakan saudara perempuan Jong-un yakni Kim Yo Jong dan para loyalis dapat membentuk sebuah perwalian sampai seorang penerus dari pemimpin korut itu cukup umur untuk mengambil alih kepemimpinan negara itu. Dilaporkan Reuters bagaimana dikutip Antara pada Minggu 26 April 2020, pejabat Korea Selatan dan Cina secara terbuka melakukan laporan tentang Kim Jong-un sakit parah setelah menjalani operasi jantung. Setelah ketidakhadirannya dalam suatu acara peringatan kenegaraan pada 15 April yang memicu spekulasi tentang kondisi kesehatannya. Namun beberapa laporan media memicu pertanyaan tentang siapa yang akan mengambil alih kepemimpinan di Korut jika Kim yang diperkirakan berusia 36 tahun, pemimpin keturunan generasi ketiga mengalami sakit parah atau meninggal. Kim Jong-un menjadi pemimpin ketika ayahnya Kim Jong kedua meninggal pada 2011 karena serangan jantung. Setiap perubahan pada puncak kekuasaan di Korea Utara telah meningkatkan prospek kekosongan kepemimpinan atau runtuhnya dinasti Kim yang telah memerintah sejak negara itu didirikan pada 1948. Sejak ini, masing-masing dari ketiga Kim yang memerintah Korea Utara telah menentang harapan banyak pihak dan berpegang pada kekuasaan dengan cengkeraman Xi. Akan tetapi, di bawah Kim Jong-un, gudang senjata nuklir dan rudal balistik Korea Utara telah tumbuh secara substansial sehingga meningkatkan kekhawatiran tentang siapa yang akan mengendalikan hal tersebut. Berikut ini adalah tokoh-tokoh kunci dalam lingkaran kepemimpinan Korea Utara dan peran apa yang mungkin mereka mainkan dalam masa transisi. Yang pertama, Kim Yo Jong. Adik pertama Kim Jong-un adalah yang paling terlihat di sekitar pemimpin korut itu dalam 2 tahun terakhir. Kim Yo Jong berperan secara resmi sebagai wakil direktur Komite Sentral Partai Buruh yang berkuasa. Tetapi secara tidak resmi, dia juga memegang jabatan sebagai kepala staf pemimpin Korea Utara. Kim Yo Jong pada bulan ini dinobatkan sebagai anggota pengganti dari Komite Sentral Politbiro Partai Buruh yang berkuasa, di mana hal itu mendukung kelanjutan pendakiannya melalui hierarki kepemimpinan di Korut. Saudari pemimpin Korut itu, yang diyakini berusia 31 tahun, memiliki kendali yang kuat terhadap fungsi-fungsi kunci partai, sehingga menetapkan dirinya sebagai sumber kekuatan utama di balik kepemimpinan kolektif. Kim Yo Jong untuk sementara waktu akan menjadi basis kekuatan utama dengan kontrol terhadap organisasi dan departemen pembinaan, peradilan, dan keamanan politik, kata Johan Bum dari Institut Korea untuk Advokasi Nasional, sebuah think tank yang didanai pemerintah di Seoul. Yang kedua, para sesepuh partai. Cho Ryong-hae pada tahun lalu naik menjadi kepala negara nominal Korea Utara, yakni sebagai Presiden Presidium Majelis Rakyat tertinggi Korut. Posisi itu mengakhiri pelayanannya selama beberapa dekade di partai untuk keluarga Kim yang berkuasa, menyusul perannya sebagai kepala politik militer yang berpengaruh di bawah pemimpin Kim Jong-un. Para analisis menyebutkan bahwa Choi dan Pak Tong-ju
sesama anggota Politbiro dan mantan Perdana Negeri negara yang mengatur perubahan di Korut untuk memperkenalkan lebih lagi fungsi pasar bebas yang dapat menghidupkan kembali ekonomi negara itu, kemungkinan akan menjadi tokoh-tokoh pemimpin boneka untuk kepemimpinan kolektif di Korut. Sementara Kim Yong-chol, seorang wakil ketua partai dan mantan utusan khusus urusan nuklir yang tidak terkait dengan dinasti Kim, dan Menteri Luar Negeri Ri Son-kwon dapat ditugaskan untuk menangani masalah-masalah diplomatik termasuk pembicaraan denuklirisasi yang terhenti dengan Amerika Serikat. Hal itu karena Kim Yong-chol dan Ri Son-kwon memainkan peran kunci dalam konferensi tingkat tertinggi antara Kim Jong-un dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Yang ketiga, saudara jauh dari bibi. Kim Jong-chol adalah saudara jauh Kim Jong-un, tetapi belum menjadi bagian dari kepemimpinan di negara itu. Sebaliknya, Jong-chol justru memimpin suatu kehidupan permainan musik yang tenang. Menurut Tae Yong-ho, mantan wakil duta besar Korea Utara di London yang membelot ke Korea Selatan, Jong-chol diyakini tidak tertarik dengan kehidupan publik dan kemungkinan tidak akan muncul sebagai calon utama pengganti. Meskipun beberapa analisis mengatakan dia masih mempertahankan hubungan dengan saudara-saudara kandungnya dan bisa memainkan peran yang lebih publik dalam situasi yang tak pasti. Sementara bibi Kim Jong-un, Kim Kyung-hwi, pernah menjadi tokoh yang kuat di lingkaran kepemimpinan Korut ketika kakaknya Kim Jong kedua memerintah negara itu. Namun, Kyung-hwi belum pernah terlihat sejak suaminya Jang Song-taek yang pernah dianggap sebagai pria paling berkuasa ketika di negara itu dieksekusi pada 2013 oleh Kim Jong-un. Kyung-hwi telah lama dikabarkan sakit, tetapi pada awal tahun ini ia sempat muncul sebentar di sebuah pertunjukan gala bersama keponakannya. Kim Jong-un diyakini memiliki 3 anak dengan Ri Sol-ju, dengan anak bungsu yang lahir pada tahun 2017, menurut Kantor Layanan Intelijen Nasional Korea Selatan. Anak tertua dari Kim Jong-un adalah seorang putra berusia 10 tahun. Hal itu berarti salah satu dari ketiga anak Jong-un akan membutuhkan bantuan kerabatnya atau wali politik jika akan menjadi pemimpin Korut dari keturunan generasi keempat. Sebelumnya, Kim Jong kedua telah dipersiapkan selama 20 tahun untuk memimpin negara itu. Sementara Kim Jong-un hanya menjalani persiapan 1 tahun lebih karena kematian mendadak ayahnya akibat serangan jantung. Kim Yo-jong tidak mungkin mengambil alih kepemimpinan Korut, tetapi dia dapat membantu membangun rezim sementara sebagai pialang kekuasaan sampai anak-anak Kim Jong-un tumbuh dewasa, dan Kim Jong-chol mungkin kembali membantu untuk sementara waktu, kata Rum Yung-hyun, seorang peneliti dari Institut Studi Kebijakan Asia di Seoul.